Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan pelaporan studi kasus PPG Prajabatan. Halo teman-teman seperjuangan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022. Tetap semangat ya. Gimana nih dari pengumuman semalam tentang UKM PPG? Nah, berdasarkan surat edaran dari Direktur Pendidikan Profesi Guru, jadwal UKM PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun ajaran 2022-2023 sebagai berikut. Nah, di mana yang pertama adalah periode penyusunan perangkat pembelajaran dan modul ajar serta pengambilan video UKIN di sekolah itu dimulai dari tanggal 29 September hingga 10 Oktober. Nah, ini mandiri, ini bagi yang gelombang 2 ya. Lalu untuk yang kedua adalah periode penyusunan laporan studi kasus, itu jadwalnya sama dengan pengambilan video UKIN. Kemudian yang ketiga adalah unggah dokumen UKPPG dari laporan studi kasus, perangkat pembelajaran, video praktek pembelajaran itu mulai dari tanggal 11 hingga 14 Oktober. Kemudian pelaksanaan tes PCK atau Pedagogical Content Knowledge itu dilaksanakan sekitar tanggal 13 sampai 14 Oktober. Itu daring TUK. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan wawancara yang dilaksanakan sekitar tanggal 23 hingga 31 Oktober secara daring. Nah, tolong dicatat ya, ini untuk jadwalnya. Kemudian bagaimana sih cara dalam menyusun pelaporan studi kasus? Menurut saya ini berdasarkan surat edaran prosedur laporan studi kasus yang sudah didistribusikan. Yang pertama, apa sih tujuan laporan studi kasus atau LSK itu? Laporan studi kasus itu dirancang untuk menilai pengetahuan, kemampuan, memecahkan masalah, dan kreativitas peserta didik PPG Prajabatan dalam merencanakan dan melakukan pembelajaran di kelas. Nah, melalui deskripsi, analisa, dan penyelesaian masalah pada kasus-kasus yang ditemukan selama praktek pembelajaran PPL 2 nih teman-teman. Kemudian cakupannya bagaimana? Cakupan dalam studi kasus terdiri dari pengalaman masa lalu dalam yang pertama, merancang pembelajaran secara terstruktur, berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogi, dan teknologi untuk menghasilkan solusi baru dengan nilai yang terukur untuk kepentingan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Lalu yang kedua adalah melakukan evaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, lalu prosedur laporan studi kasus. Di sini ada 3 bagian. Poin utama yang pertama adalah laporan yang ditulis berdasarkan kasus pilihan peserta yang ditemukan selama praktek pembelajaran, yang mana ini ketika PPL 2. Yang kedua adalah berdasarkan pengalaman sendiri. Jadi pengalaman kalian ketika di kelas itu ditemukan kasus apa ketika mengajar, bukan disalin dari milik orang lain. Jadi jangan kopas ya teman-teman. Yang ketiga adalah laporan studi kasus terdiri atas 4 bagian: deskripsi studi kasus, analisis situasi, alternatif solusi, dan evaluasi. Nah, laporan studi kasus sendiri memuat 4 bagian yang setiap bagiannya ditulis dalam 150 hingga 200 kata. Nah, bagiannya tadi yang sudah saya jelaskan, ada deskripsi studi kasus yang dipilih, analisis situasi, alternatif solusi, dan evaluasi. Nah, di sini komponen wajib masing-masing bagian perlu diperhatikan ya, teman-teman. Yang pertama, deskripsi studi kasus itu ditulis antara 100 hingga 150 kata. Sedangkan analisis situasi 200 hingga 250 kata, alternatif solusi 250 hingga 300 kata, dan evaluasi 100 hingga 150 kata. Jadi ini tuh ketentuan ya teman-teman, jadi tidak boleh kurang maupun lebih.
Jadi range katanya itu sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Nah, ini saya akan jelaskan deskripsi poin-poinnya setiap poin yang 4 tadi. Yang pertama adalah deskripsi studi kasus. Pada bagian ini, mahasiswa menuliskan kasus yang pernah dialami dalam merancang pembelajaran terstruktur yang berkesinambungan dengan memadukan materi, pedagogik, dan teknologi melalui pendekatan yang relevan yang menghasilkan nilai terukur untuk kepentingan pembelajaran sesuai karakteristik siswa. Dalam kasus tersebut, mahasiswa juga mendeskripsikan metode dan hasil evaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar berdasarkan rancangan yang disusunnya. Nah, bagian ini disusun berdasarkan pertanyaan berikut nih untuk mempermudah kalian. Yang pertama, sebutkan topik kasus yang akan Anda uraikan. Lalu, mengapa topik tersebut penting? The main point dari deskripsi studi kasus pada yang pertama ini adalah, pertama, kasus itu sudah pernah kalian alami sendiri. Yang kedua, sudah selesai merancang perangkat dengan TPEC. Nah, tentunya kita sudah diajarkan di perkuliahan bahwa dalam praktek lapangannya kita disarankan memang untuk menggunakan TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge itu ya. Yang ketiga, berdiferensiasi. Nah, yang keempat, metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya bagaimana. Kemudian evaluasi pembelajarannya. Yang kedua adalah analisis situasi. Pada bagian kedua ini analisis situasi. Nah, yang mana pada bagian ini mahasiswa melakukan analisis situasi yang terjadi pada saat membuat rancangan dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, mahasiswa perlu menjelaskan perannya saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran, pihak yang terlibat, tantangan serta hambatan dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk memudahkan, di sini ada beberapa pertanyaan agar kita dapat menulis di bagian kedua ini analisis situasi. Yang pertama adalah jelaskan situasi yang terjadi pada saat perancangan dan evaluasi pembelajaran tersebut. Nah, ini terkait topik yang sudah dipilih ya, teman-teman. Yang kedua adalah jelaskan peran Anda dalam merancang dan melakukan evaluasi. Yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam perancangan dan evaluasi tersebut. Yang terakhir adalah jelaskan tantangan dan hambatan yang Anda hadapi pada saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran terkait dengan masalah pada topik tersebut. Nah, jadi inti dari poin yang kedua ini adalah yang pertama, menceritakan situasi ketika memilih topik dan merancang. Bagaimana tuh peran dalam merancang pembelajaran. Yang ketiga, peran ketika melakukan evaluasi. Yang keempat, pihak yang terlibat siapa aja, serta yang kelima adalah tantangan dan hambatannya apa saja. Oke, lanjut yang ketiga, mengenai alternatif solusi. Nah, pada bagian ini, mahasiswa memberikan alternatif solusi berupa tindakan yang telah dilakukan dalam menghadapi kasus atau situasi tersebut. Nah, ada beberapa pertanyaan yang yang digunakan untuk mempermudah kalian dalam menulis studi kasus tersebut. Yang pertama adalah langkah nyata apa yang dilakukan dalam menghadapi tantangan merancang pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran nih pada poin yang ketiga ini. Lalu sumber daya atau materi apa yang kalian gunakan untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, main poinnya adalah langkah nyata yang telah dilakukan berdasarkan pemaparan tantangan dan hambatan yang dihadapi pada poin sebelumnya, serta apa saja yang terlibat. Misalkan kalian berdiskusi dengan guru pamong, yang terlibat dengan guru pamong atau pihak-pihak yang lain seperti itu. Yang keempat adalah evaluasi. Nah, ini adalah bagian yang terakhir, evaluasi. Pada bagian ini, mahasiswa diminta menuliskan hasil dan dampak dari langkah nyata yang telah dilakukan. Intinya di sini, dampak pada siswa itu seperti apa? Apakah ada peningkatan atau
tidak ketika kita sudah kaji, kita sudah evaluasi, kita sudah lakukan treatment seperti itu ya. Hasilnya seperti apa? Kurang lebih sih kalau menurut saya tuh hampir mirip seperti PTK ya, penelitian tindakan kelas, namun di sini tuh kita tidak perlu menghitung secara statistiknya nilai anak itu gimana. Kita observasi saja gitu. Oke, lalu di sini akan saya jelaskan mengenai ketentuan unggah file. Nah, yang pertama, pastikan dokumen dibuat dalam kertas berukuran A4 dengan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 12 pt dan spasinya 1,15. Simpan dokumen dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 1 MB atau 1 MB nih teman-teman, perlu diperhatikan. Yang ketiga, dokumen PDF disimpan di drive belajar ID, jadi di akun belajar.id yang kalian punya masing-masing. Itu kan punya ya mahasiswa. Nah, nama filenya jangan lupa, judul studi kasusnya apa, underscore, nama mahasiswa, underscore, lalu NIM-nya atau NPM kalian. Kemudian yang terakhir, tautan dokumen disimpan ke laman ujian yang ditetapkan oleh PN UKM PPG. Nah, di sini untuk kasusnya, kasus yang diambil selama praktek pembelajaran itu adalah selama PPL kedua nih. Nah, kasus dilakukan melalui proses observasi, dan sudah dilakukan penanganan. Jadi, kalian sudah coba nih melakukan penanganannya seperti apa. Nah, contoh kasusnya misalkan permasalahan dalam pembelajaran di kelas 8B di sekolah A, itu seperti apa. Misalkan siswa itu kurang antusias, permasalahannya mungkin metodenya masih monoton atau gimana, mungkin kalian kemudian kalian memberikan treatment, ternyata ada perubahan seperti itu. Nah, yang kedua contohnya adalah rendahnya kemampuan membaca teks berbahasa Inggris siswa SMPA, kesulitan membaca pada siswa SD dan sebagainya. Itu contoh-contoh gambaran judul studi kasus yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini adalah alur bagaimana cara membuat studi kasus tersebut. Yang pertama kan kalian menemukan kasus nih teman-teman, menemukan kasus, kemudian kalian tangani seperti apa. Nah, kemudian evaluasi tantangan dan hambatannya itu seperti apa. Nah, kemudian solusi alternatif yang kalian gunakan itu apa. Nah, kemudian hasil dan dampaknya itu akan munculnya seperti apa gitu. Oke, thank you. Semoga bermanfaat ya penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.